Halo semua, kembali di channel ini bersama saya Rifki Ikhwanuddin. Kita membahas topik pendidikan dan teknologi. Jika kamu menonton ini, mungkin kamu punya masalah yang sama dengan saya, menghabiskan banyak waktu di depan komputer saat bekerja, atau bahkan saat rebahan di kasur, mata tak habis-habisnya menatap gawai pintar. Singkat cerita, kehidupan kita mungkin lebih banyak dihabiskan di dunia maya. Mungkin juga kamu saat ini sedang membuka 15 tab di aplikasi peramban internet, membuka email, YouTube, portal berita, Google Drive, Google Docs, mesin pencari, Spotify, WhatsApp, Telegram, dan seterusnya. Saking banyaknya aplikasi dan sumber informasi, kadang kita merasa overload dan tidak mampu mengelolanya. Sehingga aktivitas maya menjadi perangkap maut untuk menunda-nunda pekerjaan. Untuk itu, video ini hadir memberikan tips produktif mengelola informasi digital di gawai pribadi. Notion adalah aplikasi serba bisa yang saya kenal di pertengahan 2019. Fitur penting yang akan kita pelajari saat ini adalah ekstensi Clipper pada browser, Page Database, Filtered View Database, dan Property pada database. Mula-mula, tentu saja kamu harus punya akun Notion. Bagi pendidik dan mahasiswa, ada penawaran khusus. Gratis fitur Pro dengan cara mendaftar menggunakan email sekolah atau kampus. Setelah mendaftar, installah Notion di komputer. Milik saya Chrome, maka saya menggunakan Notion Web Clipper untuk Chrome. Setelah ini akan saya jelaskan bagian-bagian pada aplikasi Notion. Clipper ini berfungsi sebagai alat clipping. Saat kita menonton video di YouTube, sekiranya itu penting namun waktu memaksa kita tak bisa meneruskan, maka bisa disimpan dulu di Notion dengan cara cukup klik Clipper tersebut. Begitu juga saat kita jumpai artikel, buku, audio rekaman, podcast, musik, gambar, grafik, tabel, dan lain sebagainya, semua bisa dikelola dengan Notion ini. Hebat kan? Baik, sekarang kita beranjak ke aplikasi Notion yang sudah kita miliki. Di sisi kiri ada sidebar yang berfungsi sebagai navigasi workspace umum dan privat. Kemudian di sisi kanan, dengan proporsi luas merupakan area konten yang bisa kita isi. Pada dasarnya, Notion adalah tempat untuk mencatat, namun dengan teknologi yang lebih canggih. Sekarang kita coba membuat page baru sebagai database. Kita beri nama Digital Resources. Kemudian di sisi bawah ini, pilih database. Maka halaman ini telah berubah dari halaman biasa menjadi sebuah tabel database. Sebuah database tabel pada Notion diatur setidaknya oleh 3 hal. Judul data defaultnya disebut name. Lalu properti yang merupakan judul kolom-kolom menyamping selain name tersebut. Terakhir tipe properti. Ini tersedia sangat banyak dan pada video ini kita akan bahas dan gunakan beberapa saja. Jika kamu penasaran dengan semua kegunaan properti, maka sampaikan di kotak komentar. Untuk memiliki database tabel yang benar, maka pertama kita harus siapkan properti bertipe URL. Bisa diberi nama tautan atau URL bebas. Kemudian hapus properti lainnya yang tidak digunakan. Maka sekarang kita punya 2 kolom berjudul name dan URL. Dari sini saja sistem yang kita bentuk sudah cukup. Namun bisa juga kita tambahkan kolom untuk informasi waktu pada kapankah clipping ini dibuat melalui tipe property created time. Lalu buat juga kolom label dengan konfigurasi multi-select yang bisa kita isi dengan macam-macam data digital yang ingin kita kelola. Kalau saya begini, podcast, artikel, video, notulensi rapat, buku, PDF, surat keputusan, gambar, marketplace, dan sertifikat. Kamu bisa tambahkan label sesuai kebutuhan. Sampai sini, sistem clipping kita semakin lengkap dan sudah siap digunakan. Mari kita uji coba dengan menyimpan sebuah informasi digital dari browser. Misalnya, ada artikel menarik yang ingin kita baca, habis, tapi nanti saat ada waktu longgar. Untuk itu kita clipping dulu ke Notion. Klik icon Notion pada browser Chrome, muncul kotak dialog berisi nama judul default yang bisa kita ubah dan rapikan. Setelah dirapikan, lalu pilih pada halaman database mana kamu ingin menyimpan artikel ini. Tadi saya menggunakan nama Digital Resources. Di tempatmu bisa menyesuaikan. Setelah itu, klik aja simpan, seketika periksa di aplikasi Notion pada halaman database tersebut, artikel yang kamu inginkan sudah ada di sana. Artikel ini secara sederhana terdiri dari informasi nama judul, URL, dan tanggal kapan dibuat. Berikutnya,
bisa kita tambahkan label agar database kita lebih rapi dan informatif. Sebetulnya, apalagi fungsi label ini? Jadi, kita bisa buat beberapa mode tampilan dari satu tabel. Kata kuncinya adalah filter. Kita bisa menyaring beberapa data yang sesuai kriteria kita untuk ditampilkan. Sebagai contoh, apabila ada puluhan atau ratusan baris data dengan berbagai tipe label, maka data tersebut jadi kurang bermakna. Namun, jika kita buat filter database khusus buat artikel, maka kita bisa melihat label artikel saja yang dimunculkan. Jika kamu terbiasa menggunakan reference manager seperti Zotero dan Mendeley, pasti konsep ini tidak asing. Namun, sayangnya kedua aplikasi tersebut terbatas pada artikel jurnal ilmiah dan dunia akademik. Selain itu, pada titik tertentu, fiturnya dibatasi. Berbeda dengan Notion ini yang unlimited dan betul-betul bisa digunakan di luar kebutuhan dunia akademik. Untuk mengelaborasi sebuah data, kamu bisa klik judul open page, lalu pada bagian bawah properti, tambahkan informasi detail yang kamu inginkan. Misalnya pada clipping podcast ini, saya bisa tambahkan kesimpulan konten. Selain clipping dari web, kamu juga bisa menambahkan data langsung dari Notion dengan klik New di pojok kanan atas. Dari cara ini, biasanya saya menggunakannya untuk membuat catatan pertemuan. Dari satu database saja, kita bisa mengelola berbagai data digital. Tidak lagi terpisah dari Telegram, WhatsApp, Slack, Evernote, Google Keep, Google Drive, OneDrive, Dropbox, dan lain-lain. Semua bisa direkam jejaknya dari Notion saja. Pada video berikutnya, saya sedang mempersiapkan tips dan trik penggunaan Notion untuk dosen dan mahasiswa secara spesifik. Tapi kalau kamu punya ide yang lebih baik, bisa disampaikan di kotak komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu rasa video ini bermanfaat, beri jempol, klik subscribe, dan nyalakan lonceng untuk notifikasi video terbaru dari channel ini. Kalau kata Albert Einstein, I have no special talents, I'm only passionately curious. Saya Rifki, see you until next time. Bye!